TKP mana ini? Oh, mungkin bahasa ya? Haris Janto, teman-teman tim narkoba Polda Metro Jaya dalam hal ini Sub 3 yang berhasil membongkar home industry, ya. Salah satu kegiatan home industry yang banyak beredar, mungkin sudah banyak yang googling dengan adanya peredaran pembuatan kosmetik, ya, kosmetik yang tidak sesuai dengan standar yang ada, di mana kosmetik racikan ini mengandung bahan berbahaya dan tanpa ada izin edar dari Balai POM atau BP POM RI yang telah berhasil diungkap, dan ini peredarannya setiap hari. Ini dalam sebulan ini keuntungan yang dia bisa raup sekitar hampir 200 juta rupiah, ya, 200 juta rupiah. Pengakuan dari yang bersangkutan bahwa mulai dia lancar sejak 2019 yang lalu sampai dengan sekarang, tetapi produksi ini dia lakukan sudah sejak tahun 2015, ya. Jadi berhasil diungkap pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 15 Februari sekitar pukul 14 siang atau sore di daerah Kampung Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat, Kota Depok. Mobil industri ini sudah berjalan kurun waktu sekitar hampir 4 tahun lebih, ya, 4 tahun lebih, oleh 3 pelaku yang berhasil kita amankan. Pada saat itu dilakukan penggerbekan di daerah Jati Jajar ini, di TKP tersebut memang ditemukan ada 5 orang pada saat itu, tetapi 3 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena 2 ini adalah pembantunya saja. Yang pertama tersangka inisialnya adalah NK, seorang perempuan. Perannya dia ini yang membeli bahan-bahan, ya, pembelian bahan-bahan. Yang bersangkutan memang lulusan dari salah satu universitas terkenal di Jakarta sini, ya, di Fakultas Kimia. Jadi dia belajar dari situ, dari pendidikannya. Juga pernah sebelumnya sekitar tahun 2002 ya, 2002 atau 2005 itu pernah kerja juga di salah satu perusahaan kosmetik yang ada di Jakarta ini. Perusahaan ini perusahaan resmi, dia pernah kerja di sana. Dia ada lulusan dari salah satu universitas, lulusan kimia, universitas yang terkenal di Jakarta, kemudian jurusan kimia. Dari situ dia mulai belajar, punya ilmu dia. Kemudian tahun 2015 baru mereka bersama-sama bertiga ini dengan modal yang bersama-sama untuk membuat satu usaha home industry. Yang kedua, saudara MF, laki-laki, ini juga lulusan dari sekolah menengah farmasi, ya, sekolah menengah farmasi, lulusan sekolah menengah farmasi, juga dulu adalah pegawai di salah satu perusahaan kosmetik sama-sama dengan Ibu FK ini, ya. Kemudian setelah itu pindah lagi di daerah Tangerang juga, kosmetik ini yang dulu sama-sama di daerah Cimanggis, kemudian pindah ke daerah bersama-sama perusahaan kosmetik yang ada di Tangerang. Perannya dia adalah dia yang memproduksi. Jadi kuncinya ada di luar, di MK dengan MF ini adalah
Perannya adalah dia yang mengetahui bagaimana sih formulasi untuk membuat bahan-bahan yang dipakai untuk misalnya kosmetik ini untuk obat tonernya, kemudian krim malam, krim siang, ya, semuanya. Ya, dia belajar dari pernah bekerja di perusahaan kosmetik. Itu MF. Kemudian yang ketiga adalah S. S ini tugasnya, perannya adalah dia yang mengantar penjualannya. S ini yang penjualan, tapi modalnya bersama-sama mereka. Ya, ini mereka. Kemudian hari Sabtu tanggal 15 yang lalu, kronologisnya penangkapan. Pak, ada gak Pak konsumen yang merasa dirugikan dengan menggunakan ini gitu, dampak kesehatannya? Oke, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan ekspos hari ini, ya, ini akan bisa nanti mengubah para konsumen-konsumen yang pernah menggunakan bahan-bahan yang bersangkutan ini untuk bisa melaporkan ke kita. Ya, tapi kita harus tetap jalan, kita akan data terus. Apakah kemungkinan ada konsumen yang lain? Ya, kita harapkan kalau memang ada pengguna dari para pelaku ini, silakan datang. Berarti bahayanya belum diketahui Pak, bahaya menggunakan pakai efek ini. Nanti kan kita periksa semuanya. Ya, ini izinnya tidak ada. apa? Izin Hanya izinnya ya, tapi baru bahaya izin langsung itu belum. harus dari kita ini. Ya, karena mereka ini kan bukan ekspor, tidak bukan ahli di bidangnya, tapi karena pengalaman mereka campur bahan kimia yang ada. Untuk dokternya Pak, yang 20 dokter kan dia dokter nih, Ya. dokter kulit tahu tentang kesehatan. Ya. Kok dia bisa Nanti meyakinkan? saya tanyakan sama dokternya, ya. Itu Nanti tanya saya- nggak saya tersangka. tanyakan Nanti dijawab baru saya sampaikan. Pak. Keluarga ada nggak Pak? Ya. Dengan 3 tersangkanya ada. Mereka pernah sama-sama pegawai di satu tempat. Ya, pernah bekerja di perusahaan kosmetik di satu tempat. Kemudian mereka keluar dari sana merancang lain. Bagaimana kalau kita usaha sendiri dengan modal bersama-sama pada saat itu. Pak, Oke, silakan. dokternya berpotensi tersangka Ya. juga nggak Pak? Merek sendiri. Ini dia buat, ini tidak ada. Ya, Mereknya? ini tidak ada merek sendiri. Modusnya dengan caranya dia melempar kepada tempat toko kosmetik. Nanti toko kosmetik itu yang nanti akan mengeluarkan sendiri merek yang. Pak, kisaran harganya berapa Pak mereka jual? Ya. Kisaran harganya mereka jual berapa? Apa aja itu jenisnya Pak, kosmetik? Ya. Kosmetik jenisnya Ini krim, macam-macam, ada Toner. saya bilang tadi ada pembersih muka, Betul. ada yang namanya krim pagi, krim Krim malam. malam, serum. Nanti tanya sama dokter apa. Ada. Oke, hiburan ke masyarakat nanti akan kita sampaikan setelah ini semuanya. Prosesnya. Himbauan doang, istri. Boleh. Semuanya modal awalnya adalah sekitar 10 juta per orang mereka. Mereka modal awal tahun 2015 memang 10 juta. 200 juta itu bukan sejak 2015 ya. 2015 keuntungan itu. Menurut pengakuan mereka ini mulai pertengahan 2019 itu sudah mulai ramai konsumennya. Ya, ramai konsumennya, mulai sejak itulah dia meningkat dengan keuntungan sekitar 200 juta, bahkan lebih dari itu setiap bulan. Kotornya seperti itu. sebelumnya di bawah itu. Dia mulai mencari konsumen-konsumen yang lain, dan sekarang ini sudah mulai landai sejak 2019. Konsumennya semakin banyak. Ya, cara mereka mungkin karena memang mereka ini mantan dari pegawai kosmetik, toko kosmetik ya, perusahaan kosmetik pada saat itu. Itulah gampangnya untuk mencari pelanggan yang lain. Jangan lupa subscribe ya.